Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Umi Hamidah dari SMKN 1 Pungging akan melaksanakan Real Teaching Modul 3, yaitu tentang rekayasa prompt untuk kreasi konten. Tapi kali ini saya akan ditemani sahabat-sahabat saya sebagai observer. Yang pertama ada Pak Adiar dari SMKN 1 Jatirjo. Yang kedua ada Bu Eli dari SMKN 1 Mojoanyar. Yang ketiga ada Pak Wildan dari SMK BIM PPMU. Kami akan melaksanakan real teaching beserta observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sudah sarapan? Sudah. Oke. Kalau gitu sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silakan dipimpin berdoa dulu. Danton. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, hari ini Bu Umi absen dulu ya. Aas, Ahmad Wisnu, Al-Hafid, Alvindira, Anggara, Anggun Rahmadina, Arina, Bella. Izin? Bella izin hari ini? Ada keterangan? Surat, mana suratnya? Oh ini. Oh, keliling? Ke kelas-kelas ya berarti? Kandidat ketua OSIS, ta? Bukan? Oh, panitia, oke. Pilketosnya kapan? 12 September. Oh iya. Oke. Zaki. Eka. Esa. Faiz. Febrian. Galuh. Harlini. Hikmal. Yunita. Oke. Oke ya, berarti hari ini nihil kecuali Bella karena izin untuk ini ya, sosialisasi Pilketos. Oke anak-anak, masih ingat nggak materi terakhir kemarin, hari Kamis terakhir? Masih. Apa materinya? Kolaborasi AI. Oke ya, kalau kita sepakati saja sekarang, kalau bilang bukan AI ya, tapi KA ya. Kita pakai yang namanya KA saja. Karena apa? Kalau KA kan seragam bilang KA, tapi kalau AI ada yang bilang AI, ada yang bilang AI gitu ya. Yang piket hari ini siapa ini kok papan tulisnya tidak dihapus? Oke, untuk materi kali ini setelah minggu kemarin hari Kamis ya, kita belajar tentang kolaborasi KA. Apa saja kemarin yang digunakan untuk tugasnya, kolaborasinya? Terus Canva sama Suno. Oke, sudah selesai? Sudah.
Buat lagu apa aja? Hah? Romantis. Terus ada yang kebangsaan, mau 17-an? Ya. Yang romantis siapa sih? Coba sih angkat tangan yang membuat lagu romantis. Apa? Andre? Andre. Ada lagi nggak yang cewek-cewek? Biasanya yang suka melo-melo itu. Nggak ada. Najwa, bikin lagu apa? Kepercayaan diri. Oh ya, itu penting ya, harus percaya diri. Oke. Mudah kan ya membuatnya ya? Sudah berhasil semuanya? Ya. Oke. Jadi untuk pertemuan kali ini tak muncul. Yang kita bahas adalah tentang rekayasa prom untuk kreasi konten. Ya. Kira-kira prom itu apa sih? Prom? Angkat tangan, Jong, angkat tangan. Prom itu adalah? Oh, Seva. Apa Seva? Perintah. Oke, perintah. Kemudian konten? Apa itu konten? Bisa berupa video, terus gambar, materi ya. Tergantung kita kontennya apa, ya temanya apa. Sering nggak sih kalian ngetik prompt sehari-hari dalam kehidupan sehari-hari? Sering. Dipakai untuk apa? Belajar menyelesaikan tugas. Oke, ya. Tapi memang karena kita itu difasilitasi ya, kenapa nggak digunakan? Oke. Kalau rekayasa sendiri apa, Rek? Apa? Buatan direkayasa ya. Di apa sih misalnya ada yang bisa ngasih contoh nggak? Rekayasa itu apa? Acting, kemudian settingan, ya betul, lebih tepatnya kayaknya settingan ya, direkayasa. Tapi jangan sampai kalian itu merekayasa apa, Rek? Uang. Jangan sampai merekayasa hal-hal yang seharusnya positif, seharusnya negatif, seharusnya hal yang sebenarnya menjadi jelek. Ya, meskipun aslinya jelek, ya jangan direkayasa menjadi baik kalau itu merugikan. Oke. Memahami KA dan prom KA. Ya, memang KA itu memang meniru perilaku cerdas manusia untuk membantu pekerjaan sehari-hari. Ya, misalkan pernah nggak sih praktis menggunakan KA untuk kreasi konten, mulailah dari prom yang sederhana, ya. Kemudian nanti bisa dievaluasi dan diedit sesuai dengan keinginan. Kemudian yang ketiga adalah simpan dan pin jika nanti akan dipakai lagi. Kan biasanya nyekrolnya banyak, jangan lupa di pin. Kemudian eksplorasi modelnya, jangan hanya pakai ChatGPT, jadi harus ada perbandingan. Jika yang pertama misalkan dicontohkan pakai ChatGPT, kemudian hasilnya seperti ini, kemudian kita pakai Gemini, hasilnya seperti ini, tinggal kalian pakai mana yang lebih sesuai, yang lebih cocok, lebih bagus, ya, untuk menemukan mana yang paling cocok dengan keinginan atau dengan tugas. Ini ya yang sekarang itu lagi krisis ya, krisis etika, krisis moral. Jadi kalau kita menggunakan KA itu jangan sampai etika-etikanya itu dilanggar. Ada yang bisa kasih contoh nggak sih? Kita pakai KA sembarangan. Ada yang bisa kasih contoh nggak? Contohnya kayak gimana sih? Melanggar etika penggunaan KA? Oke. Marina, gimana? Wajah seseorang itu dibuat tidak sesuai dengan pembicaraan kita.
Oh gitu. Jadi soalnya sama seperti yang kita apa? Soalnya sama, suaranya sama, tapi yang menyampaikan itu tidak sesuai. Oh, tidak sesuai dengan kenyataan. Oh, gitu ya. Banyak ya di TikTok itu ya. Seseorang ngomongnya gini tapi diedit pakai KA jadi ngomongnya berbeda. Ya, betul ya. Itu memang sangat melanggar etika sekali ya. Apalagi yang paling sederhana itu menggunakan stiker. Ya, stiker di WA ya. Kalau sesama teman sih nggak masalah ya, tapi kalau menyangkut sudah gurunya yang dipakai stiker ya, apalagi gurunya sekereng kemudian dipakai stiker di grup, pakai gitu tak kalian? Aku teman boleh itu di bumi itu stiker ya, enggak? Oke. Latihan membuat prom kreatif untuk tugas sekolah. Ini saya rasa sudah setiap hari ya. Setiap hari tidak pakai. Jadi sudah menjadi konsumsi sehari-hari ya, makanan pokok ya. Kebiasaan. Oke, tapi ya harus ini ya, harus bijaksana, harus bijak lah ya menggunakan kata. Oke. Kesimpulan dan aksi selanjutnya, tingkatkan kreativitas. Ya memang KA itu ini ya ada banyak positif dan banyak negatif. Jadi kalau positifnya sih saya rasa bisa menyelesaikan atau membantu tugas kita. Tapi untuk negatifnya kita ini jadi malas nggak sih untuk berpikir kritis ya? Jadi malas ya? Sama, ya memang kebiasaan ya. Itu dari kebiasaan. KA membantu menyelesaikan tugas lebih cepat dan efisien. Pasti ya, membuat presentasi nggak butuh waktu jam-jaman 30 menit enggak, 5 menit finish, ya kan? Kemudian kuasai teknologi, jadikan KA sebagai sahabat dalam belajar dan berkarya. Ya bukan enggak sahabat lagi ya, jadi dulur plek kayaknya ya. Ya, konco-konco lah dulu ya. Dari sini ada pertanyaan nggak sih? Oh ya, satu lagi. Untuk kreasi konten itu ada yang namanya zero shoot sama view shoot. Pernah nggak sih dengar? Pernah. Arina pernah dengar? Oh pernah. Apa Arina? Zero shoot itu sering dikaitkan dengan konsep pengambilan gambar secara alami. Sedangkan yang view shoot itu lebih rinci, Bu. Jadi kita itu mungkin menangkap, jadi diambil dilihat dari sisi cahaya, dari sisi tempat yang estetik. Oh, jadi bedanya zero sama view itu zero yang sederhana. Yes, kalau view shoot lebih rinci, lebih spesifik, lebih kompleks ya. Iya. Betul ya. Jadi nanti itu berhubungan dengan tugas hari ini ya. Tugas hari ini nanti adalah membuat sebuah poster ya. Kalau kemarin kita kolaborasi 3 KA, hari ini kolaborasi prom ya. Maksudnya kolaborasi prom itu rekayasa prom ya. Oke, sebelum kita masuk ke penugasan agar kalian lebih rileks, mau nggak kita ice breaking dulu? Oke anak-anak, sebelum kalian mengerjakan tugas, kita mulai ice breaking dulu ya, agar semangatnya tetap terjaga ya, agar semangat kembali ya. Oke, sudah siap semuanya? Siap. Oke, kita akan melaksanakan atau melakukan ice breaking dengan tepuk semangat ya. Oke, kita mulai tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Oke, baik anak-anak, setelah kita melakukan ice breaking, saya harapkan semangatnya sudah kembali lagi ya, 100% lagi ya. Oke, kalau gitu
kita sudah masuk pada tugas ya. Untuk tugasnya kali ini saya tampilkan di depan. Tujuan tugasnya kali ini yang pertama adalah membuat prompt dengan tingkat detail yang berbeda ya. Yang tadi kita menggunakan zero shoot dan view shoot ya. Yang kedua menggunakan prompt untuk menghasilkan konten digital dengan KA. Yang ketiga menghasilkan atau membandingkan hasil konten berdasarkan variasi prompt ya. Kemudian yang terakhir menyajikan produk konten final dan merefleksikan proses pembuatan. Jadi ini nanti karena promptnya kan ada 3 ya, ada 3 prompt, sederhana, agak lengkap sama yang lengkap atau spesifik. Jadinya nanti tugasnya itu dibuat berkelompok 3 anak ya. Membuatnya untuk KA-nya bisa menggunakan ChatGPT atau Gemini ya, terserah, yang penting itu nanti hasilnya membandingkan hasil. Ya. Ini nanti diisi di sini yang zero shoot, kemudian yang agak detail, kemudian yang di sini yang spesifik. Nanti tinggal kelompoknya mempresentasikan ke depan hasil dari KA-nya yang dibuat tadi ya, perbandingan antara zero shoot sama view shoot. Untuk temanya ya, ini. Untuk temanya ada 5, silakan dipilih salah satu ya yang ada di depan. Bisa pakai kampanye sekolah sehat, motivasi belajar, promosi produk lokal, cerita pendek teknologi, atau tema lain yang barangkali kalian punya ide. Di luar sini boleh ya, jadi temanya bebas. Kalaupun nggak usah cari-cari yang lain ya, pakai yang di sini saja. Bisa ya? Oke, silakan dibuka laptopnya dan mengelompok 3 anak.
Jadi buka semuanya laptopnya. Oh, ini ada yang sudah jadi. Sudah, Bu. Pakai KA apa? Pakai ini. Nah, coba lihat promnya yang sederhana. Ini yang sederhana. Oh, itu yang sederhana. Ambil tema lingkungan sekolah. lingkungan sekolah. Jadi coba lihat ininya, apa namanya promnya? Poster tentang lingkungan sekolah. Oh iya. Terus nanti mau dibikin yang lebih spesifik lagi. Ya. Oke, nanti saya lihat lagi ya perkembangannya. Yang di sana. Sudah muncul gambarnya. Ada yang pakai ini, Nay? Tidak ada. ChatGPT semua. Iya, ada tuh. Oh iya. Raden pakai apa? ChatGPT. ChatGPT. Oke ya, nanti waktunya 30 menit. Kalau sudah nanti silakan presentasi ke depan ya. Oke, dilanjutkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan dari tugas yaitu membuat prompt di ChatGPT yang nantinya dimanfaatkan untuk poster. Yang pertama ini akan dipresentasikan oleh Mas Faris yaitu dari prompt Zero Shoot. Mungkin boleh jelaskan Mas Faris. Oke, di sini yang namanya prompt zero shoot yaitu promptnya itu cuma sangat simpel ya. Jadi kita ke AI aja terus minta kayak ini, berikan saya poster kita nanti anarkisme. Jadi itu nanti langsung dibuatkan tanpa harus ada prompt yang lain. Ya, itu zero shoot. Nah, tetapi hasilnya itu tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Jadinya hasilnya itu acak dari AI tersebut. Jadi ini contohnya yang zero ya, yang singkat, yang simple, munculnya hasilnya seperti ini.
Oke, tadi kan udah kenal prom yang zero shoot ya. Ini ada yang prom yang agak lengkap lagi, di atasnya zero shoot ya. Kalau tadi kita itu mau buat poster anti anarkisme dan kita nggak bisa request ya, misal nanti karakternya seperti apa. Tapi namun di sini saya membuat prom yaitu yang dimana yang membuat narasi nanti itu pelajar memakai baju SMK dan berkelamin laki-laki. Jadi nanti posternya itu sesuai dengan apa yang kita mau. Oke, yang selanjutnya yang Yusuf. Baik, yang selanjutnya itu yang lebih lengkap atau biasanya bisa kita sebut dengan view shoot. Nah, di sini promnya itu buatkan poster untuk pelajar dengan anti anarkisme sesuai judul, bertema modern, lalu suasananya menggugah semangat, memberi kesadaran pada khalayak. Pelajar yang membuat narasi anti anarkisme tersebut buat dengan ciri-ciri memakai baju SMK dengan berjenis kelamin laki-laki dan latar belakang sekolah. Nah, di sini terlihat lebih lengkap ya, dengan sudut pandangnya di sini udah ada bayangannya, terus habis itu teksturnya itu lebih terlihat daripada yang zero shoot dan sebelumnya. Oke, jadi dari kelompok ini sudah mempresentasikan hasilnya. Paham dari sini ya? Semuanya sudah selesai ya? Gimana Esa untuk pembelajaran tentang KKA hari ini dengan tema rekayasa prom untuk kreasi konten? Nah, hari ini belajarnya seru banget. Kita juga dapat ice breaking tadi, bikin otak kita lebih fresh, lebih plong. Soalnya kan kalau belajar terus jadinya itu pasti pusing. Tapi overall prompting AI itu juga ngelatih kreativitas, terus kesabaran. Soalnya promnya pasti ngulang-ngulang terus kan. AI nggak selamanya bakalan bagus, tapi kita juga pengen yang lebih detail lagi gitu. Jadi KA kali ini seru banget dan bikin aku jadi tahu kalau prompting AI itu perlu yang detail buat dapat hasil yang bagus lagi. Terima kasih ya Esa ya. Silakan dikemas-kemas dulu, dirapikan dulu mejanya. Baik anak-anak, sebelum kita pulang, marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa agar apa yang kalian dapatkan hari ini bisa bermanfaat. Silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Di tempat duduk siap, Rob. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Kita tempat, Rob. Terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa langsung pulang ya. Hati-hati di jalan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.